Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fredly Perdana dengan NIM A50124142. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan historis sebagai pengganti UAS dari mata kuliah landasan bimbingan dan konseling yang diampu dengan dosen dengan hormat saya sebut namanya, yaitu Bapak Hasan SPD MPD. Lanjut ke materi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasan historis? Jadi, landasan historis adalah salah satu landasan dalam bimbingan dan konseling. Landasan historis ini dalam bimbingan dan konseling adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sejarah munculnya suatu hal yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam perspektif waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidik. Landasan historis juga merujuk pada konteks sejarah yang menjadi dasar atau fondasi bagi pemahaman, pengembangan, atau analisis suatu konsep, ide, institusi, atau fenomena sosial tertentu. Di sini ada perubahan perkembangan landasan historis, beberapa aspek penting dalam evolusi pemikiran dan metodologi historis. Yang pertama itu dari narasi ke analisis, ada juga perluasan cakupan, pendekatan interdisipliner, relativisme dan postmodernisme, ada juga sejarah global dan tradisional, sejarah digital dan big data, ada juga sejarah publik dan memori kolektif. Lanjut ke berikutnya, yaitu dasar teori landasan yang lain terhadap landasan historis. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, ada landasan ilmiah, teknologis, dan ada landasan pedagogis, landasan religius, landasan yuridis formal. Nah, yang berikutnya itu ada pengaruh landasan historis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Awal mula bimbingan dan konseling, revolusi industri dan gerakan reformasi sosial. Nah, yang kedua itu ada Perang Dunia dan perkembangan psikometri. Yang ketiga itu ada era pasca perang dan ekspansi bimbingan dan konseling. Yang keempat itu ada globalisasi dan internasionalisasi bimbingan dan konseling. Yang kelima ada evidence based dan practice dan aktualitabilitas. Yang terakhir itu ada krisis kesehatan mental dan peran bimbingan konseling. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu contoh-contoh historis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, gerakan bimbingan vokasional Frank Parsons. Yang kedua itu ada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang ketiga itu ada gerakan kesehatan mental. Yang keempat itu ada National Defense Education. Yang kelima itu ada gerakan hak sipil. Yang keenam American with Disabilities. Yang terakhir itu ada perkembangan internet dan konseling online. Nah, dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi landasan historis tersebut, yaitu bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa sejarah dan perkembangan praktik ini sangat penting untuk memahami konteks dan evolusi layanan bimbingan dan konseling. Landasan historis menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling muncul sebagai respons terhadap kebutuhan individu dalam menghadapi tantangan akademis, emosional, dan sosial. Sejak abad ke-19, bimbingan dan konseling mulai diterapkan untuk membantu siswa mengatasi masalah dan terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai pendekatan teori. Ada periode setelah Perang Dunia Kedua menjadi titik penting ketika praktik ini diperluas untuk mencakup masalah emosional yang lebih kompleks. Dan dengan memahami landasan historis ini, para praktisi dapat merefleksikan perkembangan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan, menjadikannya lebih relevan dan efektif dalam memahami kebutuhan mahasiswa. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.